Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin di dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushiluna an ta'atik أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan, kita banggakan para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, wabil khusus kepada para ulama, para haji, para hajah, para imam Masjid Suciati Saliman, para muadzin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan acara kajian. Semoga kajian ini menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalkan hadir pengajian, hadir kajian ilmu, itu merupakan wasilah kita untuk masuk ke dalam surga. Habib, saya orang tua, tidak dengar, atau saya itu orang yang mungkin ada kekurangannya, jadi kalau misalkan duduk itu tidak dengar. Cuman saya senang hadir pengajian, tidak masalah. Mau dengar, mau tidak dengar, itu bukan penghalang kita untuk hadir. Karena hadirnya sendiri itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah memotivasi seluruh umatnya jangan jauh-jauh dari ilmu. Karena kalau jauh dari ilmu, maka akan banyak hal-hal yang tidak kita raih baik di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlab. Beliau bersabda,
Jadilah kamu orang yang alim. Orang yang berilmu luas. Motivasi pertama itu setinggi-tingginya memang. Jadi kalau cita-cita setinggi langit itu kalau bisa jangan langit, di atas langit cita-cita itu. Yang mustahil untuk kita gapai itulah yang namanya cita-cita. Seperti dulu ada guru kami menceritakan, ada seorang anak ditanya sama bapaknya, cita-citamu jadi apa nak? Ini bapaknya punya pondok, punya santri, punya pengikut, punya jamaah. Kalau dia ceramah yang hadir banyak, orangnya yang hadir. Maka anaknya ditanya sama bapaknya. Cita-citamu ingin seperti apa nak? Maka sang anak menjawab, ya seperti bapak ginilah. Enggak. Di matanya si anak ini, bapak ini sudah top level. Ya pengen seperti bapak. Maka bapaknya tersenyum kecut dan bilang, hah, kamu pengen seperti bapak? Iya. Kalah berarti kamu sama bapak. Kalah kenapa pak? Dulu bapak ketika seusia kamu ditanya sama kakekmu cita-citanya seperti apa, maka bapak bilang, saya kepingin seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini pintu kotanya ilmu. Jadi kalau kota ilmu ialah baginda Nabi Muhammad SAW, ini kepingin seperti pintunya kota ilmu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Bapak jadinya seperti ini. Lah kalau kamu kepengen cita-citanya seperti bapak, lah jadinya seberapa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita tinggi, setinggi-tingginya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya untuk kun aliman. Jadilah kalian orang yang alim. Beb itu yang top levelnya jadi orang alim dan banyak alhamdulillah. Masjid Suciati Saliman selalu dihiasi oleh orang-orang yang berilmu, yang beradab. Semoga mereka menyampaikan kita kelak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mau menjadi orang yang baik, baik-baik sama orang baik. Mau jadi orang yang baik, sering-sering kumpul dengan orang yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beb, apa kemuliaan orang yang berilmu? Seperti diceritakan di dunia Islam, ini ada yang namanya nabi, warawo. Di atas nabi ada tingkatan, Beb, ada. Apa tingkatan di atas nabi? Rasul. Rasul itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada nabi. Nabi lebih banyak. Habib di bawahnya nabi. Itu apa Habib? Maka jawabannya ialah wali. Wali min auliyaillah. Apakah wali ini ada di dalam Al-Quran? Ada. Siapakah wali yang di dalam Al-Quran? Siti Maryam. Orang yang memiliki karomah. Karomah itu sesuatu yang istimewa yang Allah Ta'ala berikan. Cuman bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul namanya mukjizat. Cuman kalau di bawah mereka, bantuan Allah, pertolongan Allah, keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah sayang dan Allah cinta, namanya karomah, keramat. Beb, apa keramat itu ada di dalam Al-Quran? Ada. Kepada siapa? Siti Maryam. Bahkan keramatnya diakui oleh seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Apa itu? Makanan musim dingin di musim panas, makanan musim panas di musim dingin. Contoh, sekarang musimnya musim apa? Musim panas dingin.
Musim ini ada musim duren. Ngono ki lho mau musim panas dingin. Jenengan iki lho. Ada musim duren, ada musim rambutan, ada musim mangga. Ini kalau sekarang ini rambutan enggak kelihatan ini. Dan yang kelihatan apa? Mangga. Baru masuk mangga betul. Makanya di mana telecek mangga ini. Kalau pepaya itu enggak pakai musim, Pak. Ben-ben ono. Ini kalau sekarang musim mangga. Jarang ada rambutan. Cuman kalau di sini kok ada rambutan seger mengkel. Heran enggak jenengan? Ini ngambil dari mana ini? Begitu pula kalau misalkan pas musim rambutan yang ndak ada pada saat itu lumrahnya ndak ada mangga, kok ada mangga? Buah palsu? Enggak. Keramatnya Siti Maryam seperti itu. Mungkin kalau sekarang orang mudah untuk ngambil buah, masukkan kulkas. Kalau zaman dulu ndak ada kulkas-kulkasan. Jadi musimnya ya ada, ndak musimnya ndak ada. Cuman Siti Maryam ndak musim malah ada, pas musim ndak ada. Anna laki hadza. Zakaria bertanya, dari mana kamu punya makanan ini wahai Maryam? Maka beliau berkata, itu dari Allah. Habib, Siti Maryam bukan nabi. Di dalam takrifun nabi, nabi ini harus dari golongan jenis kaum laki-laki. Rasul dan nabi dari jenis golongan laki-laki. Berarti Siti Maryam wali min auliyaillah. Ini kita belum masuk kepada tema nggih niki. Iki nembe prolog. Prolog iki biasanya sak jam dhewe. Sak jam berikutnya episode kedua bersambung. Nek diundang meneh. Jadi kita harus mengakui kalau memang ada orang-orang yang memiliki kekeramatan atau keistimewaan yang Allah berikan. Cuman jangan sepernah kita mengatakan, oh, nah iki warung iki nek bar tak leboni biasanya rame. Nah, iki dudu keramat iki. GR. Ini GR. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita mengutamakan orang yang alim dan pastinya orang alim orang yang sangat dirindukan oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan haditsnya. Ada di antara wali yang memiliki kekeramatan itu bisa melihat setan. Ketika beliau lagi mau masuk masjid, melihat ada setan di depan pintu masjid mau masuk, kelepas. Mau masuk, kelepas. Ini jangan dipikir wali yang bisa ngelihat setan terus buat channel YouTube nih. Terus ngejar-ngejar jin atau ngejar-ngejar setan. Beda. Beda wali, beda YouTubers. Habib, gak mungkin Habib. Kan di dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala sudah mengatakan mereka bisa melihat kalian tidak seperti kalian melihat mereka. Kalian tidak bisa melihat mereka. Barangkali ada orang yang mengingkari tentang melihat setan ataupun jin. Maka saya jawab, bukankah Nabi Sulaiman bisa berinteraksi dengan mereka? Bahkan bisa memaksa mereka untuk bekerja Nabi Sulaiman. Dan kalau tidak nurut sama Nabi Sulaiman, mereka tersiksa. Dan satu yang menjadi pukulan keras bagi para jin dan setan itu ialah ketika mereka sedang kerja, ditungguin sama Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman yang meninggal ini sudah meninggal dunia, tidak mereka ketahui kalau Nabi Sulaiman meninggal. Taunya dari mana? Nabi Sulaiman yang sedang duduk itu jatuh karena keroposnya tongkat yang dimakani rayap. Jadi selama itu mereka bekerja, mereka takut sama Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaimannya sudah meninggal dunia. Beb itu mungkin Nabi Beb. Makana mu'jizatan liwali, jazaan yakuna karamatan lil wali.
Segala sesuatu yang bisa menjadi mukjizatnya Nabi, bisa menjadi keramatnya wali. Seperti di zaman Umar bin Khattab, ada seseorang yang kondang dibakar. Dan tidak kodal api membakarnya. Umar bin Khattab berkata apa? Alhamdulillah, menjadikan di antara rakyatku yang memiliki keramat seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketika walinya ini ngelihat depan pintu masjid, kok ada setan yang mau masuk, mental mana? Masuk mental mana? Maka walinya mengatakan, jangan-jangan ini revolusi mental. Mental. Lalu tanya ini walinya sama setan, ngapa kowe ngene? Ngapain kamu di sini? Ngapain? Itu loh, enggak bisa masuk saya. Gara-gara ada yang di dalam itu. Maka walinya melihat di dalam ada orang yang beribadah. Gara-gara ibadahnya dia toh? Bukan. Kalau yang lagi sholat ini sholat, cuman pikirannya kemana-mana. Saya enggak takut, ini best friend saya ini. Sing sholat ini best friendku. Kenapa? Dia sholat cuman pikirannya muter kemana-mana. Muter ke kerjaannya, muter ke temennya, muter ke anaknya, muter ke pasangan hidupnya, muter ke mubeng-mubeng. Ada enggak orang yang lagi sholat mubeng-mubeng? Khusyuknya pas takbir, Allah. Salame ketika salam assalamualaikum enggak khusyuk. Alhamdulillah. Rampung. Dari alif sampai Z enggak khusyuk sama sekali. Allah. Itu yang sholat teman saya. Bukan dia yang menjadikan saya takut. Loh kenapa? Bukan dia yang menjadikan kamu mental. Bukan. Yang lagi tidur. Kenapa? Yang lagi tidur itu orang alim yang sebelum tidurnya dia mengamalkan sunnah Nabi. Setelah tidurnya mengamalkan sunnah Nabi. Di dalam tidurnya dijaga oleh malaikat. Nah itu yang menjadikan saya takut untuk masuk. Alim. Nabi Muhammad SAW bersabda, ulama'u ummati kab anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku itu derajat mereka seperti nabi-nabinya para kaum Bani Israel. Ini semoga majelis ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Pasti Habib kalau menjadi orang yang berilmu, apakah dirindukan oleh Rasulullah? Bagaimana tidak dirindukan mereka orang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Maka kepada orang yang berilmu itu harus memang husnudzon. Bukakan pintu prasangka baik. Terlambat sedikit jangan dipikir, wah ini memang modelnya kayak gini nih orangnya. Telatan. Sama guru aja disuudoni, apalagi sama orang biasa, apalagi sama suaminya atau sama istrinya. Jaga hati kita. Au muta'alliman. Hadits kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Au muta'alliman, ataupun orang yang belajar. Salah satu pertanda kalau orang niat belajar, itu dia punya pulpen sama punya kertas. Yang bawa pulpen sama kertas berapa orang? Jangan khawatir Pak. Yang belum bawa kesempatan-kesempatan berikutnya belajar. Karena ini level nomor 2 yang diperintahkan Rasulullah. Apa itu belajar? Yang namanya pelajar itu pasti tidak pernah meninggalkan pena, tidak pernah meninggalkan kertas. Ini level nomor 2, menuntut ilmu. Ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa fi riwayatin wa muslimatin. Cari ilmu. Beb, apa bedanya orang yang mencatat sama Anda? Yang mencatat, yang namanya catatan,
itu dia bisa simpan dan dia sampaikan. Cuman kalau yang tidak mencatat, afatul ilmi an-nisyan. Repotnya atau bencana daripada ilmu itu lupa. Pas nungok kayak ngono ki, Masya Allah. Mengko ketemu sego kuning kowe ning ngarep kowe lali kabeh. Sampai ke rumah ditanya sama pasangannya, tadi ngajinya tentang apa? Sego kuning. Oh, afatul ilmi an-nisyan. Bencana daripada ilmu itu lupa. Karena apa lupa? Karena tidak dicatat. Ketika kita lupa, lihat catatan. Oh, ya. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Yang tadi disampaikan apa? Sampaikan ke orang lain. Apalagi sekarang untuk menyampaikan itu fasilitasnya sangat mudah. Dengan status WA, story Instagram. Kadang-kadang kita bacakan kepada orang rumah kita. Tulis di kertas, tempelkan di kulkas. Yang lihat, apa tuh ini Bu? Baca dulu, jangan apa-apa. Oh, ilmu, berilmu. Oh, apa tuh ini Bu? Ini, intisari kajian tadi pagi. Oh, tersampaikan. Subhanallah, jangan meremehkan. Kenapa? Siapa tahu, rubba muballaghin au aminas sami. Berapa banyak orang yang tersampaikan kepadanya itu lebih hebat wawasannya, pemahamannya daripada yang mendengar. Jadi contoh, jenengan misalkan, contoh saja, jenengan mendengarkan apa yang kita kaji tentang umat yang dirindukan oleh Rasulullah dengan jalur ilmu. Karena ilmu itu ini, ilmu itu, derajat keilmuan itu seperti ini. Yang namanya ada wali yang bisa mental gara-gara orang yang mengamalkan ilmu dalam tidurnya. Contoh ini, kok tersampaikan ke putranya jenengan? Ternyata yang memiliki niat untuk menjadi orang yang alim, putranya malah. Sangat mungkin. Rubba muballaghin au aminas sami. Siapa tahu di antara orang-orang yang tersampaikan, orang rank nomor 3 itu lebih hebat daripada orang yang rank nomor 2. Banyak terjadi. Muta'alliman, catat dia. Habib, kalau saya mencatat, memang apa keutamaannya? Yuzanu midadul ulama bidima'i syuhada. Ini golongan kedua orang yang dirindukan dari umat Rasulullah SAW. Selain orang yang alim, ialah orang yang belajar. Dan tidak pernah ada habisnya dia untuk belajar. Beb, tulisan saya ini tidak bisa saya baca. Urus. Beb, saya nulis pun kadang-kadang tidak saya baca lagi. Masalah. Jangan hal-hal yang kita bantah di dalam hati kita, itu mencegah kita daripada keutamaan mencatat. Kenapa? Besok di akhirat tinta ulama itu akan dihitung dengan darahnya orang yang gugur di medan perang. Tambah banyak mencatat, tintamu itu berapa cc yang kamu keluarkan untuk belajar mengaji? Banyak Ibu, mohon maaf. Saya sering dihadir di pengajian, ibu-ibu pengajian seperti ini, itu catatannya pengajiannya udah bertahun-tahun yang buku saya nganggo cover batik nih loh. Lebih hebatnya lagi, setiap kiai yang selesai ngaji minta tanda tangan. Wes, udah kayak penggemar artis K-pop ini. Ustaz, tanda tangan Ustaz, siap. Ya, lihat, Masya Allah. Maaf Ustaz, ini buku baru, buku lama udah habis. Kenapa Habib? Itu nanti tintanya itu akan dihitung seberapa berat dan beratnya dikategorikan seperti darahnya orang yang gugur di medan perang. Ya Rob,
Mudah-mudahan kita kalau enggak level nomor 1, ya level nomor 2. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Beb, saya kelihatannya enggak masuk. Mau nulis apa? Nulis saja tangannya udah. Geter. Menuju ke level nomor 3 yang diinginkan oleh Rasulullah. Au mustami'an. Orang yang senangnya mendengarkan. Dia mendengarkan. Senang. Lega hatinya. Demen. Bingah hatinya ketika mendengarkan ilmu, mendengarkan ceramah. Ditanya, kamu lebih senang dengarkan musik atau dengarkan pengajian? Oh, saya lebih senang dengarkan pengajian. Loh, kenapa? Senang. Nggak ada alasannya, senang aja. Halo? Kadang-kadang sesuatu yang senang itu tidak beralasan, senang. Kenapa kamu lebih suka kopi daripada teh? Ya senang, selera. Diumpamakan, kenapa? Ya senang. Kenapa kamu kok senang duduk di masjid? Senang. Ayem. Kerasa ada suasana di hati yang tidak saya dapatkan di tempat lain. Beb, saya senang mendengarkan ilmu. Ini sudah level nomor 3. Minimal daripada ndak dua-duanya sama sekali. Yang nomor 4. Bukan hanya sekedar ndak menjadi orang yang berilmu. Ndak menjadi yang pelajar. Ndak dengar sisan. Ora krungu. Karena faktor keterbatasan telinganya atau faktor jauh mikrofonnya enggak kedengeran. Yang nomor 4. Apa itu, Beb? Muhibban. Seneng, tok, cinta. Dengar kamu? Enggak. Saya enggak dengar. Lah terus ngapain duduk di sini? Seneng. Ya seneng tok, krungu ora. Dong omongane ku yo ora. Seperti kalau misalkan Masjid Suciati Saliman dapat penceramah orang Bangladesh atau Pakistan atau India. Meri tumper. Here. Nehi. Allah kiar he. Gitu kan? Kita kau nih dong ra ora. Plus. Paling meng tumbar jahe tok aku yang tumbar miri jahe tok kok berarti ketumbar miri karo jahe. Kencore nganggo kencur ora. Laos. Habib radong. Les. Ini mungkin banget terjadi ketika jenengan berangkat umroh, terus ketika di dalam umroh jenengan ketemu dengan orang alim, orang soleh dari negara lain. Duduk tak ngono kuwi. Apa ya meng ngerungokke radong. Orang mendengar itu harus paham. Cuman kalau ndak mendengar ndak paham yo ndak dengar. Beb, kalau yang nomor 4 ini mungkin yang telinganya ndak mendengar atau keterbatasan bahasa atau keterbatasan suara. Terus jadi yang nomor berapa? 4, muhib kepada ilmu. Cinta kepada ilmunya. Wala takun khamisan fatahlak. Jangan jadi golongan yang nomor 5. Apa? Ya bukan orang yang cinta ilmu, bukan orang yang senang mendengarkan ilmu, bukan tergolong orang yang belajar ilmu, apalagi jauh daripada kategori orang yang alim, benci terhadap ilmu dan orang yang berilmu. Ketika ada pengajian, astagfirullah. Berbek. Ada bubaran pengajian. Tinggi gawean. Ada bubaran orang bubarai pengajian dicerca, dihina, diremehkan, dicemooh. Ini yang nomor 5. Ya bukan berilmu, ndak belajar, ndak ikut dengerin, cinta pun ndak ada. Apa kalau yang nomor 5? Fatahlak, binasa kamu. Orang yang binasa, jauh dari ilmu. Ya Roh, mudah-mudahan kita Allah Ta'ala jadikan minimal 4
di antara golongan yang disebut Rasulullah dan jauh daripada golongan yang kelima. Allahumma amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi memiliki, setiap rasul memiliki umat. Saya katakan setiap rasul karena di antara nabi ada yang tidak punya umat. Beb, ada nabi tidak punya umat? Beb? Ada. Siapa? Nabi Khidir. Dia tidak punya umat. Umat itu ialah orang yang diutus kepada mereka nabi. Ada nabi yang punya umat? Ada. Nabi yang melanjutkan nabi rasul sebelumnya. Seperti nabi-nabi yang melanjutkan perjuangan Nabi Musa. Nabi yang melanjutkan perjuangan daripada Nabi Sulaiman. Itu nabi full itu. Cuman mereka punya umat. Cuman bukan rasul. Ada nabi yang tidak punya umat. Siapa? Contohnya Nabi Khidir. Diutus memang untuk dirinya sendiri. Allah mengutus beliau itu untuk dirinya sendiri. Dan beliau bukan kategori orang yang diikuti orang. Wong Nabi Musa ngikuti ajaran kodal. Nabi Musa ngikuti Nabi Khidir mental. Apalagi nek jenengan ketemu Nabi Khidir kepengen derek ngono orang mental mulai bablas langsung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Nabi. Kalau ameh ngomong apa tuh? Ini biasa ini jelasin lupa. Iki awalnya sekolah dia bilang. Setiap umat punya nabi. Kok setiap umat punya nabi? Setiap umat itu punya rasul yang diikuti. Ada rasul namanya Nabi Musa, punya umat Bani Israel. Ada rasul yang namanya Nabi Nuh, punya umat, ya umatnya Nabi Nuh. Beb umatnya Nabi Nuh habis, cuman yang di kapal itu ya umatnya beliau, yang jumlahnya hanya puluhan orang itu. Itu umatnya. Beb, tingkat keberhasilan seorang nabi dan rasul apakah dari banyak-banyaknya umat? Enggak. Tingkat keberhasilan nabi dan rasul dari cara bagaimana ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala dan tidak menyeleweng sedikit pun dari perintah Allah. Ini keberhasilannya di situ, bukan banyak-banyakan umat. Ketaatannya, ketundukannya kepada Allah dan Rasul, ketundukannya kepada Allah itu merupakan tingkat kesabarannya mereka, itu yang merupakan tingkat keberhasilan mereka. Dan semua nabi dan rasul berhasil. Cuman memang ada di antara para nabi dan rasul yang memang sukses dan sangat berhasil. Di dalam kesabarannya, perjuangannya. Nabi Zakaria, jamaah yang muliakan Allah. Nabi Zakaria itu pernah hampir dihapus namanya daripada nabi dan rasul. Allah. Kalau model-model kayak kita orang ini, ya Allah, ramal bublas nih mereka. Seperti kita ketahui Nabi Zakaria itu akhir hidupnya dalam keadaan digergaji. Ketika digergaji, bayangkan kepala kena gergaji rasanya kayak apa, bro? Maka beliau mengucapkan menahan rasa sakit dan terkeluarkan kalimat Malaikat Jibril disuruh turun sama Allah. Dan Malaikat Jibril menyampaikan dari Allah, wahai Zakaria, kalau kalimat mu itu terulang kedua kali lagi, maka namamu dihapus daripada nama Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tidak boleh ada yang mengeluh ketika mendapatkan takdir dari Allah. Berat menjadi Nabi, berat. Bukan derajat yang biasa ini, perjuangan kesabarannya luar biasa. Dan sesabar-sabarnya Nabi, sesabar-sabarnya Rasul, ialah junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang-sayangnya manusia kepada manusia yang lain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya dikatakan kenapa kita menjadi umat yang beruntung, umat akhir zaman. Kuntum khaira ummah. Kalian ini sebaik-baik umat.
Karena porsi kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita umatnya sangat besar. Makanya amat mengherankan kalau ada umat kok tidak cinta sama Rasulullah. Heran. Apakah kamu rela membiarkan Nabi Muhammad SAW cintanya bertepuk sebelah tangan? Habib kan itu umat yang lain. Kalau saya tidak, ya kamu disayang sama Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ashtaqu ila ikhwani. Lagi duduk-duduk gini, terus Rasulullah bilang, ashtaqu ila ikhwani. Aku rindu pada saudara-saudaraku. Rindu banget. Maka sahabat yang ada di sekitar Rasulullah merasa teralihkan. Kok rindunya sama siapa ini Rasulullah? Ya Rasulullah, alasna ikhwanuk. Wahai Nabi Muhammad, apakah kami ini bukan saudaramu yang kau rindukan? Maka Rasulullah bersabda, antum ashabi. Beda. Kalian ini sahabatku. Jadi istilah sahabat itu dari Rasulullah. Jadi jangan ada yang kita mengistilahkan sahabat Nabi jadi teman Nabi. Kawan Nabi. Rekanan Nabi. Staf Nabi Muhammad, apa perusahaan PT WCV, sahabat Nabi. Kenapa? Istilah sahabat itu langsung dari Rasulullah. Antum ashabi. Kalian ini sahabatku. Lalu siapakah saudaramu yang kau rindukan ya Rasulullah? Yang engkau maksud siapa mereka? Humul qaum ya'tuna min ba'di yu'minu nabi walam yarawni. Mereka adalah kelompok yang datang nanti setelah aku beriman padaku, akan tetapi sekalipun mereka belum pernah berjumpa denganku, mereka yang aku rindukan. Siapa mereka? Ya di antaranya kita ini yang duduk di Masjid Sukiati Saliman ini, yang dirindukan oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal. Cuman pantaskah kita dirindukan oleh Rasulullah? Wong kita sendiri tidak pernah rindu sama Rasulullah. Kalau lagi kajian seperti ini, sampai rumah ketemu anak, ketemu bojo, ketemu selali meneh Rasulullah. Betul? Ingatnya lagi, rindunya lagi apa? Kalau hadir pengajian lagi. Masya Allah. Seperti Nabi Muhammad menjaga kerinduan beliau di dalam hatinya untuk kita, jagalah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad di setiap hati dan waktu kita. Jaga kerinduan itu. Nabi Muhammad tidak berlalu waktu kecuali yang dibahas ialah umatnya. Malam doa umatnya. Lagi duduk-duduk kepikiran tentang umatnya yang dirindukan. Lah kalau kita, Beb, supaya saya dirindukan Rasulullah dan saya merindukan Rasulullah, mendapat level yang bukan level yang rendah. Saya kepengen level yang tinggi. Bagaimana caranya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya akan bacakan beberapa hadis. Sebelum kita baca hadis, saya akan mengajak untuk membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Semoga kerinduan Rasulullah kita balas pula dengan kerinduan. Dan semoga Allah Ta'ala yang menciptakan perasaan rindu di hati manusia kelak akan memperjumpakan kita dengan baginda Muhammad yang sangat kita rindukan. Allahumma. Jadi rindu di hatimu kepada Rasulullah itu yang menciptakan Allah. Rindu di hati Rasulullah kepada kita yang menciptakan ialah Allah. Dan semoga Allah yang menciptakan kerinduan itu akan mempertemukan sang perindu dan orang yang dirindukan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad lam anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misba'u suduri sallallahu Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini sallallahu ma sallallahu wasallam sallallahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habib supaya menjaga rasa rindu, rasa cinta, rasa sayang kepada Nabi di hati kami. Lalu yang kami lakukan apa? Nah, apa? Coba Bu. Salawat terus. Oh. Apa? Sunnah-sunnahnya Rasul. Ada lagi? Wish. Oh, wish. Apa? Apa? Cinta? Cinta. Waduh, waduhan. Kejauhan itu. Oh, nanti disebutkan sunnah-sunnah wae semuanya. Yang satu. Tadi yang sudah jawaban pertama dan jawaban terakhir. Sholawat. Ayo kita tanya kepada diri kita, berapa kali dalam sehari kita baca sholawat? Kita jawab diri kita sendiri. Saya baca sholawat kepada Nabi itu kapan? Sehari berapa kali? Jawab diri sendiri. Jadi tidak usah jawab sama saya. Jangan jawab diri sendiri. Tanya sama dirinya. Karena kamu boleh berbohong sama orang lain. Kamu bisa dikatakan berbohong sama orang lain. Cuman kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Orang lain mungkin bisa kamu bohongi. Cuman kalau kamu berusaha membohongi dirimu sendiri, bodoh berarti namanya. Bodoh. Orang yang membohongi dirinya sendiri. Oh enggak kok, kamu benar. Padahal dia tahu dirinya salah. Bodoh. Oh yang melakukan ya dirimu sendiri, yang kamu kasih tekankan kalau itu benar padahal itu salah, dirimu sendiri. Bodoh. Tanya kepada diri kita sendiri dan jawab, sehari saya ingat Nabi Muhammad berapa kali dalam bacaan sholawat? Kalau jawabannya
Beb, pas sholat tok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholita ala sayyidina Ibrahim. Ikut tok. Orang yang dekat dengan Rasulullah di antara mereka ialah yang banyak baca sholawat. Kalau misalkan kamu tidak banyak baca sholawat, berarti pintu kedekatan Rasulullah dari pintu ini tertutup. Pintu yang lain masih banyak. Cuman dari pintu ini tertutup. Kenapa tidak kamu relakan pintu ini terbuka? Karena apa? Kamu sedikit baca sholawatnya, sholat tok. Kenapa kita tidak hiasi hari-hari kita pegang tasbih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Beb, saya enggak pakai sayyidina. Enggak usah pakai sayyidina, enggak apa-apa. Beb, saya pakai sayyidina. Kalimat sayyidina atau bukan enggak menghalangi jumlah kamu banyak-banyak sholat. Kenapa harus dijumlah? Yo memang itu berjumlah. Sholawat sekali dibalas 10 rahmat, 10 kali 100 rahmat. Hadir. Ada hitungannya. Sholat sekali 10 rahmat. Sholat 10, 100 rahmat. Ada hitungannya. Kenapa tidak? Kalau ada hitungannya, saya enggak kepengen transaksional. Kebanyakan dalil. Orang-orang yang kadang-kadang kayak gini, debat-debatan kayak gini, kamu mau nurut Nabi Muhammad enggak? Nurut Nabi Muhammad menjumlah, kamu ikut, selesai. Beb, saya kalau gitu niat sehari 10 kali, ya lanjut aja lah. Nanti akan berkembang. Jadi 100, akan berkembang jadi 1000. Ibu tahu 1000 sholawat itu berapa menit, Bu? 15 menit tok, Bu. Tidak percaya? Setelah pengajian ini praktekkan di rumah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1000 kali itu 15 menit sampai 20 menit tok. Tok. Kita makan berapa menit? Kita ngobrol sama teman. Ini aja saya pengajian tadi ini saya duduk di sini dari jam 8. Sekarang jam 8. Jam 7 ini sudah 1 jam. Nggak tahu yang dengarkan kerasa apa enggak. Kalau saya enggak terlalu terasa kok cepet tuh jam 8. Apa Budi? Enggak terasa. Emang efek kalau yang ngaji rada charming. Jamaah yang dimuliakan Allah, Beb, saya kepengen membuka pintu kedekatan dengan Rasulullah dari jalan ini. Silahkan. Nabi bersabda, orang yang dekat denganku kelak di hari kiamat yang banyak baca sholawat. Karena sudah bisa dipastikan kalau dia mulutnya banyak membaca sholawat, berarti di hatinya ada Nabi Muhammad SAW. Jalan nomor 1. Jadi kalau dikata rindu itu bagaimana meluapkannya? Sholawat. Yang nomor 2. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tadi ada yang jawab, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Betul. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta sama aku. Orang yang cinta itu berusaha untuk menuruti apapun yang diinginkan oleh yang dicintai. Contoh, seorang istri senangnya suaminya kalau habis masuk rumah tutup pintu, masuk kamar tutup pintu. Cuman suami ini punya kebiasaan malas nutup pintu. Akhirnya dia nutup pintu karena apa? Bukan karena kebiasaannya dia rubah, cuman karena sayangnya dia kepada istrinya. Beda suami, beda istri. Biasanya niki hanya biasa. Biasanya. Biasanya kalau suami melihat istri tidur, bagaimanapun caranya tidak mau membangunkan istrinya, biarkan dia istirahat. Kecuali mendadak, kecuali mendesak. Lihat istrinya tidur gitu kasihan. Bojoku turu mesak nih. Nutup pintu aja pelan-pelan. Betul atau enggak, Pak? Betul nggih? Ini bukan saya tok tuh berarti. Lihat istri tidur kasihan.
Cuman kalau suami yang lagi tidur, orang kok kerjaan yang tidur, masuk rumah tidur. Mas, bangun. Dulu. Bangun. Apa? Bangun dulu toh. Apa? Jangan kebanyakan tidur. Sebetulnya juga tidak ada apa-apa. Oh, ini. Ada Bu, istri yang model kayak gitu. Kok enggak? Ada sebagian istri yang tidak seperti itu. Dia berusaha melegakan setiap apa yang diinginkan suaminya. Kenapa? Karena cinta. Cinta itu akan berusaha untuk menuruti semua keinginan orang yang dicintai. Dan Nabi Muhammad menginginkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Orang yang melaksanakan sunnah Nabi berarti cinta kepada baginda Nabi. Orang yang cinta kepada baginda Nabi, beliau mengatakan kana ma'i fil jannah. Berarti orang itu akan bersamaku kelak di surga. Dari yang paling mudah. Dari paling mudah, bapak-bapak, ibu-ibu, apa sunnah yang mudah untuk engkau lakukan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan pernah meremehkan sunnah sekecil apapun. Siapa tahu karena sunnah yang kecil itu engkau dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Jangan meremehkan. Minum pakai tangan kanan, masuk pakai tangan kanan. Oh kaki, sadar berarti jangan ini jebakan ini. Biasakan bismillahirrahmanirrahim. Tidur bismikallahumma ahya. Saya sangat khawatir sunnah-sunnah itu dipikir buat anak-anak TPA dok. Saya khawatir. Ayo kalau mau masuk kamar mandi bacanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mbok era tahu maca. Saya khawatir itu, saya sangat khawatir. Yang menghafalkan anak-anak TPA, mempraktekkan anak-anak TPA, sedangkan orang tuanya jauh daripada sunnah-sunnah Nabi. Karena mereka merasa ini merupakan pelajaran anak kecil. Sunnah Nabi itu tanda cinta umat kepada beliau. Kalau mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dan terkadang lagi Pak. Ini Habib kok jenengan tahu suami istri. Mohon maaf, saya termasuk orang yang sering dicurhati oleh ya suami ya istri. Jadi ini hasil survei. Jangan bilang oh Habib Saidi sama istrinya kayak gitu. Jangan, enggak semuanya kayak gitu. Jadi ini hasil survei. Cerita orang, oh saya tuh kayak gini sama saya kayak gini. Terus saya berikan nasihat, yo gini. Di situ saya ambil hikmah. Oh ternyata psikologi karakter suami kayak gini, istri kayak gini. Ini diantara psikologi yang saya sering dapatkan dari curhatan istri dan suami. Istri itu tidak mau disalahkan sama suaminya. Betul. Cetok keliru, ragilem mengaku keliru. Salah satunya, siapa tahu di antara kita ada yang pernah mengalami ketika mau tidur sama suaminya diingetin. Baca doa dulu, mau tidur kok enggak baca doa. Sudah. Padahal sudahnya itu ialah dia baca. Dia enggak mau baca bismikallahumma ahya bismika amun. Makasih ya Mas sudah diingetin. Dia enggak mau berada di dalam posisi yang dirasa diingetin sama suaminya karena pengen merasa benar. Pak betul enggak sih Pak kayak gitu tuh Pak? Leres sama mboten ngoten niku. Saya pernah, Beb, istri saya tuh kalau saya bilangi baca ini kok dia enggak mau. Iya apa Bu? Enggak Beb.
Enggak, bapaknya aja. Jenengan waktu dibilangin sama suaminya sudah baca belum? Hati loh Bu, bohongin Habib itu dosa loh Bu. Iya. Padahal sebetulnya jangankan Habib, sama siapa aja namanya berbohong dosa. Iya Beb, pas dibilangi saya belum baca. Cuman saya baca terus saya jawab udah. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Beb, itu sunnah kecil. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu kebaikan yang sangat kecil itulah yang memasukkanmu ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang menjadikan Allah Ta'ala merahmatimu. Ada yang ketiga, tadi kan anak yatim. Ada yang ketiga. Yang sebetulnya harus ada di dalam diri kita. Salawat sudah. Sunnah-sunnah Nabi sudah. Biarkan hatimu menjadi singgasananya Allah dan Rasulullah. Biarkanlah hatimu menjadi singgasananya Allah dan Rasulullah. Kalau menjadi singgasananya Allah sudah pastilah. Wong kita berzikir, kita istighfar, kita jadikanlah hatimu pula singgasananya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sering ada di dalam hatimu. Mungkin mulutmu tidak baca sholawat. Mungkin anggota tubuhmu tidak melakukan sunnah Nabi Muhammad. Cuman di hatimu ada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, biasanya orang yang di dalam hatinya ada Rasulullahnya, ketika menyebut nama Nabi ini tidak kuat kecuali bisanya dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada sebutan nama baginda yang mulia Nabi Muhammad selalu diiringi dengan sholawat. Nah, berarti Rasulullah sudah punya singgasana di hati. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang sangat dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Jadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah itu semuanya. Cuman kalau umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah itu level-level bermacam-macam. Dari pintu apakah mereka dirindukan oleh Rasulullah? Dari pintu ilmu mungkin, dari pintu kebaikan mungkin, dari pintu sayang anak yatim mungkin. Dari pintu mana? Mudah-mudahan pintu yang kita buka ialah segala jenis macam pintu yang bisa menjadikan kita umat yang didekatkan oleh Allah Ta'ala dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kajian pagi di Masjid Sutiati Saliman ini membawa berkah dan manfaat. Monggo kami kembalikan kepada, ada tanya jawab enggak? Loh, manut jenengan kan pembawa acaranya atau Mas? Biasanya ada yang mungkin punya pertanyaan? Atau muka-mukanya kelihatannya sudah kangen bantal lagi nih. Ada yang punya pertanyaan mungkin? Monggo, ada satu dari yang Ahwat. Satu lagi mungkin? Sekalian? Dua aja. Dua aja. Yang laki-laki enggak ada, ya perempuan enggak apa-apa. Atau mungkin langsung ke mbaknya dulu aja. Saya serahkan mic-nya dulu. Ini waktu tanya jawab ini bukan kok merasa saya orang yang pinter ya. Cuman kadang-kadang terjadi ketika kajian ada yang nek ngene iki piye? Nah, itu minimal ada ruang untuk dijawab. Nek ngene iki piye-nya itu ada terjawab. Jadi kalau yang mau bertanya persilahkan. Monggo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Oktaria Rosalina. Saya berasal dari Kalimantan Selatan, baru pindah ke Yogyakarta. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan, terutama berkaitan dengan belajar sama mendengarkan Habib.
Jadi kadang kan kita tidak kita berusaha untuk menuntut ilmu di setiap harinya, namun karena ada beberapa kesibukan sehingga kita itu misalkan menyambi gitu. Tapi kadang saya berpikir apakah ini tuh boleh gitu, karena kan sebisa mungkin adab menuntut ilmu itu misalkan menutup aurat, misalkan kayak gitu. Tapi bolehkah kita sambil mendengarkan ceramah dari ustadz gitu, misalkan sambil makan ataupun sambil mencuci pakaian misalkan, tapi di sisi lain pun kita berusaha untuk menjaga hal-hal baik yang kita dengarkan supaya ketika misalkan kita mencuci pakaian ataupun misalkan makan, pikiran kita tuh nggak kemana gitu, biar yang kita dengarkan itu yang baik-baik saja gitu. Tapi di sisi lain itu kan ada menuntut ilmu kalau bisa menutup aurat gitu ya Ustadz. Itu gimana ya? Ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tadi ada 2 hal, itu satu tok. Satu aja. Ya. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dan ini penting. Ketika kita adabnya menuntut ilmu gimana Habib? Ketika saya dengarkan contoh, kalau zaman dulu radio, zaman sekarang video, terus audio atau media sosial, dengarkan kajian. Gimana Habib adabnya? Tentu adab yang secara langsung seperti jumpa seperti ini, sama kalau di rumah dengarkan tok beda nggih. Tidak mungkin kalau langsung sambil nyuci pakaian gitu kan, tidak masuk akal sambil masak. Kalau langsung, nah, makanya laisal khabar kal mu'ayanah. Jadi kajian yang secara langsung ini memang tidak tergantikan, Bro. Selama engkau bisa untuk duduk dan hadir langsung di majelis ilmu, jangan engkau jawab saya tak online aja. Enggak, ini tidak tergantikan. Contohnya nonton sepak bola, itu nonton TV sama langsung hadir di stadion, euforianya beda. Nggak usah tingkat Liga Champion, kelas kampung itu kalau nonton langsung serunya pol. Wong saya pernah nonton kampung tanding bola itu koyok pengen gaprak gawang. Dan interaksi yang kita dapatkan, sakinah yang didapatkan di dalam majlis itu memang sesuai dengan hadits Rasulullah. Majtama'a qaumun min ummati yadhkurunallaha ta'ala illa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada kaum mereka berzikir mengingat Allah kecuali diliputi rahmat, diliputi kasih sayang, ketenangan, dibanggakan oleh Allah, diampuni dosa. Itu terjadi di dalam majelis-majelis. Maka ketika zaman online, zaman COVID, saya tetap termasuk orang yang bilang ini solusi ya. Kita tidak bisa hadir majelis ini dengan online ini solusi. Jangan dikatakan ini pengganti, karena majelis ilmu tidak tergantikan. Ini solusi, tidak bisa kumpul terus pakai ini. Ini tidak menggantikan. Jangan sampai nanti suatu suasana sudah normal terus tergantikan dengan online. Enggak, ini tidak tergantikan. Maka saya dengar dari masnya Takmir tadi kalau ini merupakan kajian buka ya. Dulunya sering off lama terus dibuka lagi. Covid. Ini tidak tergantikan loh. Beb, saya di rumah Beb streaming. Pengen dengar ustadz dari Jakarta, cuman ustadznya ngajinya di Jakarta, jenengan di Jogja, pengen dengarkan streaming. Lalu adabnya gimana? Selama tidak sambil dengerinnya di kamar mandi, itu enggak masalah. Karena kalau dengarkannya di kamar, Masya Allah, Beb, saya sambil buang hajat, Beb. Contoh, ini ada larangan. Kenapa? Yang dibacakan hadits, yang dibacakan Quran, dan itu tempat yang tidak layak untuk diperdengarkan kalimat. Bu, gimana? Nih ada istri lagi selulit, tidak bisa buang air besar, sama suaminya dikasih obat, langsung kebelet buang air. Suaminya tanya, Bu gimana lancar? Alhamdulillah mas.
Al-Fatihah. Ini kamar mandi. Tidak boleh menyebut kalimat-kalimat yang muhtaram atau yang mulia di dalamnya. Cuman kalau misalkan di luar itu mau menyebut alhamdulillah dalam keadaan wudu, tidak punya wudu, buka aurat, menyebut bismillahirrahmanirrahim, punya wudu, tidak punya wudu, tidak buka aurat, itu tidak masalah. Beb, kalau mendengarkan kajian, saya teringat tadi ketika mbaknya bertanya, saya teringat ada ulama kakak adik, Bu. Namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir dan kakaknya Habib Thohir bin Husain bin Thohir. Waduh, ini jam berapa ini? Ini Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini, Bu. Dulu pernah zaman ketika beliau hidup, udah tua, beliau dikasih hadiah jam tangan. Jam tangan zaman dulu belum pakai baterai. Nah, terus nyalanya gimana? Gini. Digini-gini kan beberapa menit itu bisa buat 3 jam, 4 jam. Nek mati dengan gimana? Nah, ini ada orang pulang dari mana gitu belikan jam tangan. Habib ini nunjukkan waktu. Masya Allah. Nah, ini waktu, iya. Ini kalau ini berarti jam sekian. Oh iya. Ini hadiah buat Habib Abdullah. Masya Allah, terima kasih, dipakai. Selang beberapa hari, ini orang datang lagi kok ngelihat Habibnya enggak pakai jam. Maka Habibnya bilang, ini jam yang kamu kasih mati, enggak gerak lagi. Oh ya Allah, Beb, mohon maaf saya lupa ngasih tahu. Apa itu? Ini kalau biar hidup digini-gini kan. Nanti hidup. Oh iya, terima kasih. Jarak beberapa hari lagi, ke tempatnya Habib Abdullah lagi. Enggak dipakai lagi. Habib, jamnya mana? Mohon maaf, ini jamnya saya kembalikan. Loh, kenapa? Saya enggak ada waktu untuk goyang-goyangkan ini dan enggak ada waktu. Karena semuanya sudah full dengan amal ibadah. Bahkan beliau saking kehabisan waktu dalam ibadah, beliau bilang, ada enggak yang mau jual waktu saya beli, saya mau buat untuk ibadah. Waktu untuk gerak-gerakkan kayak gini, udah enggak ada. Udah full untuk beribadah sama Allah. Nah ini Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, punya kakak Habib Thohir bin Husain bin Thohir. Zaman beliau masih kecil dan belajar, itu mereka berdua belajar terus. Kalau murojaah atau belajar itu bareng. Pada suatu saat mereka berdua rembukan. Kita ini kalau kita belajar bareng-bareng berdua, terus kita makan, waktu terbuang sia-sia dengan makan. Nah terus maksudmu gimana? Gimana kalau kamu makan, saya baca. Nanti setelah kamu selesai makan, saya yang makan, kamu yang baca. Jadi waktu makan kita pun kita sambil mendengarkan ilmu. Maka mereka berdua setuju. Oh ya sudah, oke. Dan sejak saat itu sampai mereka dewasa, kalau misalkan lagi makan, yang satunya sambil baca, yang satu dengerin. Oh iya. Jadi menandakan kalau misalkan makan pun tidak menghalangi kita untuk mendengarkan ilmu. Masak pun tidak menghalangi kita untuk mendengarkan ilmu. Daripada tidak dengerin apa-apa, mendingan dengerin. Daripada ending-endingnya, tidak boleh. Tidak hormat sama ilmu. Endingnya dengerin dangdut koplo. Daripada itu disia-siakan waktu untuk tidak mendengarkan, mending mendengarkan. Beb, saya lagi tidak nutup aurat, lagi pakai daster yang robek-robek, rong dino ra ganti. Gas. Tidak masalah, karena sifatnya mendengarkan. Kecuali hadir majelis ilmu, ada ibu-ibu datang nganggo daster. Woi, apa ya? Beda. Jadi mendengarkan Bu, boleh Bu, dengan menutup aurat, tidak menutup aurat, yang paling penting di tempat yang layak atau tidak. Kalau di tempat yang tidak layak, jangan menyebut, jangan mendengarkan dari dalam. Karena apa? Takut disebut kalimat-kalimat yang di situ memang tidak pantas untuk disebutkan. Begitu cukup nih. Allahu a'lam. Cukup?
Mudah-mudahan menjadi majelis yang berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaihi wafiqna lil khair wa a'inna alaihi la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana wa judan wa amtinana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah kami orang yang selalu dekat dengan ilmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang cinta dengan ilmu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari sifat benci kepada orang yang berilmu ataupun kepada ilmu itu sendiri ya Allah. Sadarkanlah kami akan pentingnya ilmu ya Allah. Ya Allah, semoga kajian Ahad pagi di Masjid Sutiati Saliman ini diberikan istiqomah, diberikan berkah ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Kami semuanya merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami membayangkan alangkah indahnya kelak ketika kami berjumpa dengan beliau dan berjalan beriringan bersama beliau ya Allah. Kami mohon kepadamu, hiasilah hati kami dengan rasa rindu kepada Rasulullah SAW selamanya ya Allah. Hiasilah lisan kami dengan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Hiasilah hati kami dengan selalu ada singgasana untuk Nabi Muhammad yang beliau singgahi ya Allah. Hiasilah fikir kami, hiasilah tangan kami, hiasilah kaki kami dengan akhlak-akhlak dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kami menjadi umat yang sangat dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, sayangilah orang tua kami ya Allah, seperti mana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, yang sudah meninggal di antara mereka, jadikanlah alam kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Wa khususan Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Barakbah, dan khususnya pendiri Masjid Sutiati Saliman ini, Ibu Suciati ya Allah. Ya Allah, jadikanlah beliau di dalam alam kuburnya bangga dan bahagia terhadap acara ini, kegiatan di masjid ini ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Apabila di dalam tutur kata saya banyak kurang, banyak ada hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Semoga perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.